Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Apriliansyah, saya 047 untuk program studi sistem informasi, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman desktop, yang dimana kita diberikan perintah untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang mudah, dikarenakan pembuatannya cukup lama, sehingga saya sudah membuat terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada metode import ya untuk array list dan scannernya. Kedua, di sini saya akan menjelaskan untuk urutannya. Lalu ada public class main ya, utama dari file tersebut, yang dimana dalamnya terdapat list arti kelas buku yang isinya adalah judul, penulis, kategori, dan status tersedia dari dalam bentuk string. Dan dalam buku tersebut nanti kita akan membuat string judul, string penulis, string kategori, dan string status ke dalam metode list judul dan judul. Lalu kita kategorikan status string juga, sehingga nanti hasil diharapkan seperti ini, judul, penulis, kategori, dan status. Nah, untuk static array list buku dan data buku ini, kita membuat array list kosong, yang dimana berisi data buku dan juga scanner input atau new scanner ini berfungsi untuk membuat inputan dari keyboard dari pengguna yang nanti akan diketik di menu utama. Lalu untuk static array list itu akan menampilkan list untuk buku yang dipinjam, dan begitu juga dengan static array list peminjam, itu nanti akan menampilkan array list kosong untuk yang peminjam. Nah, setelah itu untuk di public static void main-nya, kita akan pertama akan menginisialisasi data buku, yang dimana kita menggunakan metode while. While itu merupakan metode ya perulangan, yang nantinya kita akan ngeprint daftar menu dari aplikasi manajemen perpustakaan. Yang pertama, kita akan nomor 1 akan menampilkan data buku, nomor 2 peminjam buku, nomor 3 pengembalian buku, 4 manajemen data buku, nomor keluar. Nah, untuk metode while through ini, yang dimana perintahnya dimakan loop tak terhingga sampai dengan si user mengetik keluar ya. Makanya di sini ditulis sampai menu keluar ya pada nomor 5. Nah, untuk switch case ini dengan metode ya digunakan untuk perkhususan atau pemilihan ya, yang dimana ketika si user memilih angka nomor 1 yang dimana terisi tampilan daftar buku, maka daftar menu akan berhenti atau break ya, dan langsung menuju ke list daftar buku yang tersedia. Begitu juga dengan case peminjaman, pengembalian, dan manajemen data buku. Nah, di rumus ini yang setelah saya buat, yang dimana terdapat 5 case, dan di case 5 terakhir ini ketika kita memilih untuk mengetik selesai, dan untuk selesai maka akan terprint terima kasih sampai jumpa. Nah, untuk kita memilih lebih dari 5 case ini, maka sistem akan menampilkan pilihan tidak dapat coba lagi karena tidak tercantum rumus yang lebih dari case 5. Nah, untuk static void inisialisasi data buku ini merupakan daftar buku, yang dimana akan tertera ya buku-buku yang dimana soal tadi dapat 45 buku dari setiap kategori, dimana fiksi, non fiksi, teknologi, dan sejarah. Nah, untuk list bukunya bisa dilihat di sini ya. Untuk saya sebutkan ini mungkin terlalu lama, bisa dilihat di buku-buku contoh ya dari soal-soal. Nah, setelah itu ketika kita melakukan pemilihan, sini tertulis rumus static void tampilkan data buku, yang dimana ketika kita mengetik nomor 1 di tampilan menu, maka akan keluar data buku perpustakaan. Nah, jika mungkin tidak ada daftar buku, maka atau kita mengetik buku di luar buku yang telah saya list di sini, maka akan keluar belum ada data buku, dan kembali ke semua menggunakan metode for atau perulangan. Lalu untuk proses peminjaman, di mana sistem akan menampilkan label proses peminjaman buku, dan juga memerintahkan kita untuk masukkan nomor peminjam sesuai dengan soal, yang dimana nama peminjam ini menggunakan metode input ya. Input ini scanner input, berarti inputan dari keyboard dari pengguna tersebut. Jadi kata-katanya random, tidak ada batasan untuk semua namanya. Jadi ketika kita bisa nama saya Fahmi, kita bisa mengetikkan nama Fahmi, dan nanti sistem akan mengprint ya, menampilkan dengan rumus peminjam, tick add, dan nama peminjam. Nah, lalu kita juga akan menggunakan metode while through atau perulangan yang tak terhingga, dan dimana metode ini digunakan untuk kita si user meminjam buku sesuai dengan soal, dimana kita diperintahkan untuk membuat sistem kita dapat meminjam buku sebanyak apapun selama ada di database. Nah, untuk menyelesaikan metode perulangan ini, maka kita perlu menambahkan keputusan ya, if judul. Nah, ini untuk equal ignorant case itu merupakan suatu metode yang dimana tidak membandingkan huruf ya, atau kapital. Dalam case ini adalah huruf ya, dimana di sini kan tertulis selesai. Nah, karena saya menggunakan equal ignorance case ini, ketika user atau pengguna itu mengetik selesai dengan huruf kapital semua, meskipun tidak sesuai dengan huruf selesai yang saya coding, nah itu tetap akan terbaca karena menggunakan metode equal ignorance case. Seperti katanya mungkin tercampur kapital atau tidak, dan saya akan contohkan di test nih.
Nah, untuk cari buku pun, jika tidak ada buku yang kita tulis tidak sesuai dengan list, maka akan menampilkan sistem buku tidak tersedia atau judul salah. Maka kita akan mencoba lagi. Nah, untuk metode ketulusan ini, jika kita meminjam suatu buku, maka kita melakukan metode get and set lagi, di mana saat itu untuk memodifikasi. Maka setelah buku yang kita pilih dipinjam, maka sistem akan menampilkan buku menjadi dipinjam. Lalu setelah itu, sistem otomatis mencetak peminjaman, di mana isinya nama peminjam. Lalu untuk certificate tampilkan metode daftar buku tersedia, merupakan kita akan menampilkan daftar buku yang tersedia. Nah, jika di dalam list buku ini kita menggunakan metode get lagi ya, dan juga equal ignore cache, itu tersedia, yang dimana nantinya akan menampilkan judul, penulis, dan kategori, dan juga ketersediaan. Jika kita mengetik atau mengambil buku yang tidak ada tersedia di list, maka sistem akan menampilkan tidak ada buku yang tersedia saat ini. Oh ya, di sini ada formula return yang dimana jika mungkin ini sama seperti yang tadi ya, hasil yang dari ini, dari pemutusan if yang ada ini, jika tidak ada buku tersedia, maka akan tidak sedia ya, sesuai dengan buku yang ditulis. Nah, untuk certificate ini dimana untuk proses pengembalian, dimana sistem nantinya dengan metode ini akan menampilkan proses pengembalian buku dan juga untuk proses pemasukan nama peminjam. Di sini juga kita menulis string nama peminjam dengan input. Input ini merupakan inputan dari keyboard si pengguna. Nah, untuk pengembalian, jika kita mengetik atau memilih nama yang tidak sesuai dengan nama peminjaman, maka sistem akan menampilkan nama peminjam tidak ditemukan dan mengembalikan ke perintah sebelumnya. Ini berulang ya, sampai nama peminjam itu sesuai dengan data di proses peminjaman buku. Nah, di sini kan terdapat rumus peminjam konten. Konten itu berarti si peminjam ini di dalam proses pengembalian harus bersinkron atau mengandung dari nama peminjam yang tertera di atau tertulis atau terlist di void di static proses peminjaman buku. Nah, di sini pun di proses pengembalian pun kita menggunakan metode while true atau looping atau ulangan tak terhingga, yang dimana kita akan dimana sistem akan menampilkan buku yang akan dikembalikan sebanyak buku yang sudah kita pinjam sampai kita mengetik selesai. Nah, jika kita sebelum mengetik selesai, maka sistem akan terus memberikan perintah untuk masukkan buku yang dikembalikan. Dan di sini kita tidak lupa juga ya, untuk memudahkan si pengguna pengetik ya, kita menggunakan metode equal ignore cache. Jika kita tidak menggunakan metode ini, maka si pengguna harus mengetik sesuai dengan apa yang ada di codingan sistem tersebut. Contoh, jika kita mengoding atau merumuskan kata selesai huruf kecil semua, maka si pengguna pun harus mengetik sesuai dengan codingan selesai. Nah, jika si pengguna mengetik dengan huruf kapital, maka tidak akan terbaca. Nah, karena itu saya menambahkan equal ignore cache. Dan di sini kita bisa juga mencari buku peminjam, di mana jika kita meminjam buku dan kita menuliskan di buku yang dikembalikan tidak sesuai, maka akan sistem mengambilkan buku tidak ditemukan dalam daftar peminjaman Anda dan mencoba ulang. Nah, di sini pun kita diperintahkan untuk memberikan sanksi, yang dimana jika si peminjam telah mengembalikan bukunya dalam rentang waktu lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda Rp5.000. Nah, di sini kan terdapat perintah ya, hari keterlambatan baca Indonesia valid. Nah, Indonesia valid itu sesuai dengan jumlah keterlambatan yang valid. Nah, setelah selesai, maka akan di-print mengubah status ya, dari tersedia menjadi remove, dan buku yang dari dipinjam menjadi tersedia kembali menggunakan metode remove. Nah, itu di buku dipinjam kita juga menampilkan ya untuk buku yang dipinjam apa saja, dan juga perhitungan denda seperti ini. Lalu setelah itu sistem akan mencetak seluruh peminjaman, bagaimana isinya nama peminjam, daftar buku. Lalu untuk manajemen data buku ini kita juga melakukan perulangan, yang dimana di perulangan ini kita akan mendapat tampilan tambah buku baru, ubah data buku atau buku, sampai kita mengetik ke hitung utama dan akhirnya selesai. Jika kita mengetik belum sampai nomor 4 ini, maka sistem akan terus berulang dengan adanya metode switch, di mana ada beberapa 4 case ya. Sini jika kita memilih satu case, memilih nomor 1, 2 tanpa kita memilih sampai nomor 4, maka sistem akan terus menerus mengulang ya, sampai kita mengetik nomor 4. Nah, jika kita mengetik nomor 5 di dalam sistem manajemen buku, maka pilihan tidak valid dan akan mencoba ulang sesuai dengan rumus. Di sini kita juga bisa menambahkan buku baru, yang dimana
kita akan nambah buku baru yang dimana isinya judul, penulis, dan juga kategorinya. Di sini juga kita dipilihkan soal ya. Jika kita memilih kategori yang tidak valid, maka kita diperintahkan untuk memilih fiksi atau non-fiksi atau teknologi sejarah sesuai dengan soal. Contohnya jika kita memilih bola ya, maka tidak akan bersedia. Maka di sini buku tidak akan dipilihkan new buku seringnya berisi judul penulis kategori dengan syarat sedia. Dan setelah selesai maka akan sistem akan menemukan buku baru berhasil ditambahkan. Nah, sama halnya ini dengan umbar data buku dan hapus buku ya, dimana di umbar data buku kita akan digunakan untuk memasukkan nomor buku yang diubah. Nah, nomor ini dipilih dari urutan list buku ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai 12 itu berurutan. Nah, jika kita mengetik nama, maka sistem akan memberikan buku tidak valid. Lalu kita juga bisa di metode ubah buku ya, misalnya bisa juga mengubah judulnya dan juga kosongkan jika tidak ingin diubah, nama penulisnya juga, lalu nama kategorinya bisa dipilih sesuai dengan list yang tersedia, dan juga status peminjamannya. Setelah itu maka sistem akan menampilkan data buku berhasil diperbaharui. Nah, untuk hapus buku ini sama halnya dengan sebelumnya, di mana kita memilih nomor buku yang ingin dihapus sesuai dengan nomor yang ada di list 1 sampai 12. Jika di luar angka tersebut, maka sistem akan menampilkan nomor buku tidak valid dan kembali ke perintah sebelumnya dengan metode return. Nah, setelah kita memilih input masukan positif, lalu kita coba aja di sini. Contoh ya, kita ketik nomor 1, maka kita bakal menampilkan list buku. Nah, di sini merupakan list buku yang tersedia yang sudah terlist di coding sistem ini. Yang kedua, kita pilih contoh peminjaman buku. Kita contoh masukkan nama peminjam. Nah, kita juga contoh masukkan buku yang dipinjam ya, yaitu belajar kreasi. Nah, contoh kita akan minjam 1 buku saja. Nah, kita menggunakan metode ignorant recipe ya. Kita mengetik dengan kapital, tapi tetap bisa terlihat. Dan sini tercetak satu peminjamannya dengan nama peminjam Fahmi untuk buku kreasi. Nah, itu kita coba kembalikan, masukkan nama judul buku ya. Contoh kita tepat waktu ya, terus kita selesai. Nah, di sini setelah dipilih ya, kita akan coba meminjam buku. Contoh 16. Nah, jika kita sudah meminjam, kita bisa lihat di list daftar buku yang dimana untuk buku 16 di sini statusnya dipinjam, sudah bukan tersedia. Berarti sistem sudah sesuai dengan soal. Kita coba kembalikan. Kita contoh 14 hari ya. Kita berikan contoh satu kasus, kita telah mengembalikan buku selama 14 hari. Nah, sini terserah total denda yang harus kita bayar sebanyak Rp35.000. Selesai. Lalu kita mencoba di manajemen data buku. Kita akan menambahkan buku baru. Bukunya kita contoh Habits and Epic. Judulnya itu, penulisnya Han Kuntoro. Kategorinya fiksi ya. Nah, di sini kita coba ya di sistem telah menampilkan buku berhasil tambahkan, kita cek ke menu utama, kita kembalikan ke list daftar buku. Nah, keluar ya. Di sini sudah tertera Habits and Epic, berarti sesuai. Lalu kita coba lagi, kita hapus atau ubah data ya. Yang nomor 13, Perjuangan Indonesia. Kita coba jadi sejarah. Harusnya samakan saja, samakan saja, samakan saja. Nah, sini kita cek lagi. Kita cek di tampilan buku.
Nah, sudah berubah ya dari menjadi sejarah Indonesia. Kita lagi coba hapus buku, kita coba lagi yang hapus nomor 17 ya. Nah, buku yang tadi kita tambahkan awalnya coba kita hapus kembali. Kita coba hapus, itu masih dihapus. Lalu kita cek lagi di list. Kita coba lagi cek. Nah, sudah tidak ada ya yang ini habit. Sudah, nanti kita coba menerima ya untuk keluar. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih, itu merupakan informasi yang dapat saya sampaikan dari soal tugas 2 ini. Saya mau koreksinya bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.